Salam, haleluya, haleluya, haleluya. Selamat sore, saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita boleh ada dalam program Kasih Kristus. Kita mau satukan hati kita mau sembah Dia. Haleluya, haleluya. Give thanks. Salam Baduy, Tuhan memberkati. Give thanks. Let the
Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan buat hari ini, hari yang indah ini, hari yang baru ini Tuhan. Terima kasih Kau sudah memberkati kami semua Tuhan di tempat ini, untuk kami bisa live, kami menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, dan terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah bukan dari hatinya, tetapi biarlah apa yang disampaikan buat benar-benar keluar dari hati-Mu saja Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, Kau mengurapi setiap kami ruangan ini, dan Kau sendiri yang beracara di tempat ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kami kekuatan, kemampuan, dan kemauan. Kami bisa memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama Tuhan selalu ditinggikan dan diagungkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami saat ini dan selamanya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, luar biasa, haleluya. Salam Mas Bagas, Tuhan memberkati. Haleluya. Salam. Haleluya, Mas Bagas. Haleluya. Yuk kita nyanyikan pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan cara anak. Salam Mas Bagas. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa.
menyembah yang Maha Kuasa. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, bisa berdoa buat kebenaran firman yang sebentar akan kita dengar. Bapak, terima kasih untuk sore hari yang indah ini. Kami boleh berkumpul, bersatu, memuji dan memuliakan, menyembah Engkau Bapa di atas segala raja kami. Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi Buria yang akan menyampaikan. Amin. Roh Kudus yang berkata-kata melalui Buria, dan kami pun yang mendengarkan dapat menerima dan terurapi melalui firman-Mu yang kudus itu, Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang kemarin sudah saya sampaikan, saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dipenuhi Roh Kudus berarti saudara, Roh Kudus bebas menempati setiap bagian dari aspek kehidupan kita, dari hidup kita sampai seluruh aspek kehidupan kita. Dia Allah Roh Kudus yang akan menuntun dan menguasai saya dan saudara, dan kuasanya saudara dapat kita dapat mengalami kasih kuasa Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepenuhan Roh Kudus bukan hanya berlaku untuk kelakuan saya dan saudara, namun juga di dalam pikiran kita diubah. Pikiran kita menjadi pikiran Kristus, seperti firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur 19 ayat 15 mengatakan, mudah-mudahan engkau berkenan
akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus, yaitu Roh Allah merupakan karunia Allah. Di samping itu juga mencerminkan hidup saya dan saudara, mencerminkan karakter Kristus hidup kita dimanapun kita berada. Supaya apa, saudara? Kepenuhan Roh Kudus adalah penggenapan janji Kristus. Janjinya digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Salam Bu Tentrem, Tuhan memberkati. Ya, ini yang kemarin saya sampaikan. Ketika saya dan seketika Tuhan masih bersama-sama dengan saya dan saudara, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang Tuhan Yesus di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka, saudara yang dikasihi, mengerti kitab suci. Firman Tuhan ini luar biasa. Coba kita buka di dalam Lukas 24 dari ayat 44 sampai 49. Kayaknya kok ini terlalu silau ya. Yuk lanjut. Ya. Saudara, saya sampaikan ciri kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah yang pertama, selalu memiliki pikiran Kristus. Buka di dalam Lukas 24 ayat 45. Tolong Mas Dipta dibacakan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi dan kitab Mazmur. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar malam hari ini. Waktu ini Yesus menampakkan diri, saudara ya, judul perikop di atas, kepada semua murid. Jadi saudara, di ayat yang ke-45, lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Tanpa Roh Kudus membuka pikiran saya dan saudara, selamanya kita nggak akan pernah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau menghafal firman mungkin bisa, saudara. Anak kecil-kecil sekolah playgroup pun pandai menghafal. Saudara yang tapi untuk mengerti, memahami arti firman Tuhan ini, saudara, memahami setiap pasal dan ayat firman Tuhan ini, kalau Roh Kudus tidak buka pikiran saya dan saudara, kita nggak akan mengerti, saudara. Karena Roh Kudus yang buka, kita akan mengerti. Lah orang yang dibuka pikirannya oleh Roh Kudus ini pribadi yang apa? Yang taat, yang setia, yang memberikan hidupnya. Ciri-ciri pribadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, pikirannya dibuka, pikiran Kristus, karakter Kristus, memiliki pikiran Kristus. Saudara, di dalam ayat 44 di dalam Lukas 24 ayat 44 dan 45 ini mengatakan bahwa Tuhan Allah membuka pikiran mereka, yaitu para murid. Pikiran murid dibuka saat itu karena pikiran akan menentukan apa yang terjadi dalam hidup kita. Saudara yang pikiran yang gak diurapi Roh Kudus itu kacau, gak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena dipimpin oleh diri sendiri. Makanya saudara, tidak semua mengerti. Ganjel rasanya kita ada di tengah-tengah pribadi lepas pribadi yang tidak mengerti. Karena apa? Karena tidak mau, pikirannya nggak dibiarkan, nggak mau dikuasai oleh Roh Kudus.
Ciri-ciri pribadi yang dikuasai membiarkan, mengizinkan. Suka-sukamu Tuhan, apa yang mau kau buat dalam hidup kami. Pribadi tersebut akan mengatakan seperti itu. Salam Ibu Setiorini, Tuhan memberkati. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa pikiran para murid dibuka sehingga mereka mengerti tentang kitab suci di ayat 45. Lukas 24 ini saudara. Tanpa dibuka nggak akan mengerti liturgi doang. Selamanya dari kecil di gerejanya liturgi. Nggak mengerti apa-apa yang dikehendaki Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan ini mengerti dalam arti yang dikehendaki Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran kita akan menentukan apa yang akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tuhan teramat sangat tahu sekali bahwa para murid harus dibuka pikirannya. Ya, Tuhan teramat tahu sekali pikiran kita harus dibuka supaya kita mengerti kitab suci, supaya kita mengerti firman, melakukan kebenaran. Saat kita membaca firman, kita renungkan dan kita lakukan, bukan dihafalkan. Kalau pribadi yang suruh menghafalkan firman Tuhan itu bukan nggak ngerti saya saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Direnungkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat tahu sekali ya bahwa para murid harus dibuka pikirannya dan menerima penggenapan akan janji Kristus, yaitu Roh Kudus. Hidup saya dan saudara sangat tergantung dengan pikiran kita. Karena Tuhan mau supaya saudara dan saya mengenakan pikiran Kristus. Amin. Pikiran Kristus. Katakan kanan kirimu. Mungkin saat ini saudara streaming dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan siapapun. Katakan pikiran Kristus. Pikiran kita harus pikiran Kristus. Saudara, ketika kita mampu memenangkan pikiran kita, maka kita akan memenangkan peperangan hidup ini. Ya, apapun yang Tuhan izinkan proses hidup itu, kita akan memenangkan saat pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Pikiran kita harus seperti pikiran Kristus. Belajar hari lepas hari. Makanya kita mendapat pengecualian. Gak masuk di akal pikiran manusia, saudara. Saudara, supaya saya dan saudara bisa tampil menjadi pemenang. Dan yang kedua, selalu hidup akrab taat, setia, melakukan firman Tuhan. Amin. Merenungkan firman itu ada di dalam Lukas 24 ayat 46. Tolong Mbak Tika dibacakan, suaranya lantang. Puji Tuhan, pada siang tadi anak kami Mas Bagas berangkat pulang ke Pengkol, saudara. Tapi puji Tuhan, anak daripada Pak Joko keduanya cepat datang. Tadi ibunya sudah chat saya luar biasa, tepat pada waktunya. Dan ada Pak Yo juga di sini luar biasa. Jadi saudara, selalu ada cara, selalu ada saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Amin, haleluya. Lukas 24 ayat 46, saudara. Tolong Mbak Tika. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati
pada hari yang ketiga. Amin, haleluya. Rencana Tuhan, saudara, rencana Tuhan, kehendak Tuhan harus tahu, saudara. Saudara dan saya harus mengerti rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Bagi setiap orang percaya, kita harus ngerti, kita harus mudeng. Ya, saudara yang dikasih, hal tersebut dapat kita ketahui di dalam firman-Nya, karena selalu ada kata tertulis di dalam firman Tuhan, kita bisa mengerti, saudara. Demikian kata firman Tuhan, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Amin. Amin. Mesias harus menderita. Lah kita ini anak siapa? Anak Tuhan Yesus, anak Sang Mesias, anak Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengerti akan rencana dan kehendaknya. Ya saudara, ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di mana-mana membaca dan merenungkan. Gak disuruh menghafal, saudara, tapi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Perkataan Tuhan Yesus, yaitu firman Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan di dalam setiap kita. Haleluya. Salam Natalia, Tuhan memberkati. Anak muda ini ya saudara, anak gadis ini aktif sekali. Setiap hari selalu bertanya, saya senang. Saya diberkati dengan pertanyaan Mbak Natalia. Luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan Tuhan yaitu firman Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pertolongan, kubu pertahanan saya dan saudara, perkataan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merapat. Firman-Nya mengatakan ada tertulis. Dalam firman Tuhan ada kita harus memperhatikan. Dan yang ketiga, memiliki pertobatan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ada di dalam ayat yang ke-47. Tolong Pak Yohanes Irawan bisa membantu saya membacakan firman. Mungkin agak maju sedikit Pak, biar agak kedengaran Pak Yo. Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan lagi dalam namanya Yesus Kristus berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Roh Allah, Roh Yesus akan hadir dalam kehidupan orang-orang yang percaya, orang yang bertobat. Kalau saya dan saudara tidak bertobat, Roh Allah itu tidak akan hadir dalam hidup kita. Roh Allah tidak akan bekerja di dalam hati yang penuh dengan dosa. Dosa yang menghalangi Roh itu bekerja di dalam hidup saya dan saudara. Dosa yang menghalangi dia nggak akan pernah hadir. Apalagi bekerja, hadir pun tidak. Tapi di saat kita bertekun, seperti yang pertama tadi, poin yang pertama, ciri pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus, selalu memiliki pikiran Kristus. Ya saudara, selalu hidup intim. Selalu hidup intim dengan firman Tuhan, dengan Kristus. Hidup intim, menjadi pelaku firman, merenungkan firman. Dan yang ketiga, memiliki pertobatan dalam hidupnya. Hidup kita harus bertobat. Supaya apa? Tanpa pertobatan, saudara dan saya tidak akan menerima kasih setia Tuhan. Roh Allah tidak akan hadir dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara harus bertobat supaya pikiran Kristus memenuhi kehidupan saudara. Kehidupan lama, saudara, waktu-waktu lama sebelum kita bertobat, mungkin kebohongan, pertengkaran, perselisihan, suka berselisih, suka menganggap diri kita menang, menganggap kebenaran diri sendiri, selalu hidup di dalam kebenaran diri sendiri, hidup dalam kebenaran diri sendiri yang terus ditekankan supaya orang-orang yang digembalakan ngikuti
Nggak boleh saudara ya. Harus dipenuhi dengan Roh Allah. Terus meninggalkan saudara. Hidup dalam pertobatan berarti meninggalkan kebohongan, pertengkaran, perselisihan. Dan membuang segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Roh Allah hanya akan memenuhi di dalam setiap pribadi orang yang percaya, orang yang setia, orang yang tekun, orang yang selalu intim, orang yang lari terus kepada kubu pertahanan, yaitu menjalin keintiman. Haleluya, yang hidup dalam pertobatan dan kebenaran, menjadi pelaku firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang keempat, saudara dan saya, kita buka di dalam ayat 48. Bisa tolong Mas Dipta dibacakan? Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Amin. Kamu adalah saksi. Yang keempat, saudara, saya dan saudara ini adalah saksi Kristus. Menyaksikan kebaikan. Saat saya, saudara, tidak boleh bersaksi, kamu tidak usah bersaksi. Kalau nyampaikan firman gak usah bersaksi. Pendeta yang bilang ke saya langsung di belakang itu saudara ada Bu Ana, tak tubruk Bu Ana. Langsung saya peluk. Temanku saya manggil Bu Ana, ini ada Bu Ana dan saya ndak boleh bersaksi padahal saya mau nyampaikan firman. Lah nek saya ndak boleh bersaksi ya ndak mau. Wong kekristenan berbicara tentang bukan tentang aturan-aturan yang ada tetapi tentang perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana saya ndak boleh bersaksi? Berarti kan ini pribadi aneh. Ngane-nganei, saya nggak ngerti roh apa yang memimpin. Kalau roh Allah yang pimpin, bebas bersaksi. Saya ini di PDA saudara membebaskan. Bukan saya yang mengatur, roh Allah yang mengatur, yang memimpin. Wes sakarep-karepmu, mau bersaksi terserah. Ada pernah saudara, kesaksian itu saya suruh sampai 1,5 jam saking apa. Dan saya melihat ada urapan roh Allah. Wah, luar biasa Roh Kudus, Bu Setiorini. Haleluya. Saya biarkan waktu Pak Dokter bersaksi itu. Karena teramat sangat mengalami hidup yang diubahkan, diberkati Tuhan. Monggo Pak, wes silakan. Saudara, dan kita itu ibadah nggak diatur dengan jam yang ada. Terserah Roh Kudus, suka-sukamu Tuhan, di atas segala Tuhan. Saudara, yang memimpin Roh Kudus, bukan saya, bukan siapapun. Kita nggak punya wewenang apa-apa. Saya melihat, oh ini diurapi, sudah. Kalau sudah diurapi, ya wis monggo Roh Kudus, bebas bekerja. Pikiran Kristus, nggak membatasi. Wong kita kalau habis pulang dari WBIPD kadang sampai jam 12, setengah 12, jam 11, itu terlampau gasik buat. Terus bahagia, happy, berdoa lagi, menyembah lagi. Bersama-sama, masih seger-seger saudara. Masih pada cantik-cantik, taulah ibu-ibu wanita yang pria-pria juga masih cakep-cakep saudara. Ya, bahkan Pak Yo ini punya hati untuk selalu melayani di bidang antar jemput. Kadang mengantar setiap pribadi lepas pribadi yang sudah malam gitu diantar satu-satu saudara. Tidak pernah disuruh, nggak berani saudara nyuruh-nyuruh. Itu semua karena pikiran Kristus. Ya, diterapkan pikiran Kristus, mengasihi yang diekspresikan. Karena firman Tuhan di dalam Yakobus 2 ayat 26 mengatakan, tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Jadi kalau tidak ada perbuatan untuk apa ngomong doang saudara. Jadikan saksi bagi kebaikan Tuhan. Jadilah saksi hidup saya dan saudara bagi kebaikan Tuhan. Berapa sering saya tidak boleh bersaksi di mana-mana. Sudah diam aja, tidak mau. Saya yang punya itu roh Tuhan kok. Kok tidak boleh bersaksi, bingung toh saya. Wah ini aneh, ini berarti tidak bisa diikuti ini. Wah, belas. Berarti selama ini OT. Kalau nyampaikan firman semua orang bisa. Anak saya yang 11 tahun itu aja pinter baca doang kok.
Kalau suruh baca ya pinter, malah anak-anak kecil-kecil itu 7 tahun, 5 tahun udah pinter baca. Anak 2 tahun aja udah bisa baca. Udah pinter-pinter saudara ya. Sekarang itu semuanya serba canggih. Saudara yang dikasih Tuhan, bisa kalau suruh baca doang. Tapi kalau untuk melakukan firman ini loh saudara, menerapkan di dalam firman Tuhan ini loh, bagaimana kita bisa, firman-Nya mengatakan, kamu, saya dan saudara adalah saksi dari semuanya ini. Semua apa? Tentang kebenaran ini loh. Tentang firman Kristus, tentang kebangkitannya ini loh. Dia bangkit, hidup bangkit, naik, disaksikan. Ini loh bagian saya dan saudara. Menyaksikan cintanya Tuhan. Menyaksikan kebaikannya. Saksikan dan ceritakan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Makanya saudara, kekristenan berbicara tentang perjumpaan pribadi kita dengan Elohim, dengan Yesus. Jadi setiap hari ada kesaksian. Hari ini ada. Berapa banyak kita? Saudara, bahkan tadi saya sampai lupa buat janji dengan Ibu Rosita mau pitcall, lupa. Beliau sudah pitcall berapa kali. Saya siang tadi tidur saudara. Tadi pagi pulang, terus saya tidur pukul jam 11. Saya tidur saudara. Dan lupa. Ternyata saudara yang dikasih itu ada kesaksian, ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Selalu aktif, tidak pasif. Karena pikiran Kristus. Karena firman-Nya mengatakan kamu ini, kamu, saya dan saudara adalah saksi dari semuanya ini. Haleluya. Saudara dan saya adalah saksi, menyaksikan kebaikan Tuhan. Jangan kesaksian zaman dulu terus saudara. Wah, zaman 2001 waktu Ria bertobat itu aja kesaksian. Selalu baru. Hari ini apa? Melayani jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa mengalami Kristus. Yang konseling melayani Kristus. Tadi Bu Dr. Eri juga bilang apa? Dukung doa untuk anak wedok putrinya yang akan ke Bandung. Kita mengalami kasih Tuhan, kita berdoa, menyembah. Selalu ada yang baru, up to date. Jadi nggak basi saudara. Dulu terus wong hidup di dalam Tuhan itu kan bertumbuh. Masa saudara suka punya anak dari dulu dirumati saudara ya, dipiara, dikasih makan kecil terus anaknya. Apa namanya saudara? Bayi terus nggak bisa apa-apa, ngomong nggak pandai, sekolah nggak naik-naik, seneng ya kan? Nggak toh. Masa lah anak saya dikasih makan, wah hidup semua subur-subur saudara. Wah, salam buram dona, haleluya. Pasti baru pulang kerja ya, haleluya. Luar biasa dahsyatnya Roh Kudus saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah kita hebat, Allah kita dahsyat. Saudara yang dikasih Tuhan, tugas saya dan saudara ini bersaksi. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lah kalau kita nggak bersaksi dari mana? Pribadi yang belum kenal Kristus itu tahu bahwa Kristus hebat. Dari mana tetangga kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah dahsyat, hebat, luar biasa, hidup, berdaulat. Dari mana mereka tahu kalau kita nggak bersaksi? Mintalah saudara. Mintalah Roh Allah senantiasa mengurapimu, memenuhimu setiap hari. Setiap waktu, setiap saat. Baptisan seumur hidup 1 kali. Baptisan selam, baptisan Roh Kudus seumur hidup 1 kali. Tapi kalau yang namanya dipenuhi harus setiap hari 24 jam. Minta, more Jesus. More, penuhi. Lebih. Setiap hari. Kalau tidak dipenuhi, wah, program kasih Kristus ini tidak akan bisa berjalan. Kita minta kepenuhan Roh Kudus. Bangun tidur, ekspresikan. Roh Kudus, terima kasih. Waduh, haleluya. Pujian mengiringi. Saudara yang dikasih Tuhan, oh haleluya, Ibu Rosita.
Saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore yang indah ini saudara, mari kita saksikan kasih Tuhan. Mari kita saksikan kemurahannya saudara yang dikasihi Tuhan. Kita katakan, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Tidak ada Allah sepertimu. Tidak ada pribadi seperti Engkau. Menjadi saksi kita. Di mana-mana harus menjadi saksi. Kalau siapapun yang mengatakan gak peduli mau pendeta, mau apapun gelarnya, gak boleh bersaksi, jangan pernah mau. Bersaksilah, Ria selamat sampai hari ini. Terima pertolongan Tuhan. Terima kasih setia Tuhan, diberkati luar dalam jasmani rohani. Karena saya tidak manut sama aturan-aturan yang ada, tapi saya manut kepada aturan Tuhan. Firman-Nya mengatakan ayat 48 Lukas 24. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ya bersaksi. Saudara minta Roh Kudus mengurapi saya dan saudara hari lepas hari. Minta urapan itu. Supaya kehidupan saya dan saudara selalu memiliki pikiran Kristus. Firman-Nya selalu tinggal di dalam hidup kita. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan senantiasa. Hidup di dalam pertobatan. Menjauhi kejahatan. Dan senantiasa menjadi saksi Tuhan. Maka saudara percaya. Hari ini sampai selamanya. Hidup saya dan saudara akan dipenuhi dengan sukacita. Damai sejahtera. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kesabaran. Terus kelemah lembutan dan roh penguasaan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah hidup seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup yang senantiasa selalu membebaskan Roh Allah bekerja. Hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kemenangan hari lepas hari. Haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang karena rohmu mengurapi. Amin. Karena rohnya mengurapi saya dan saudara. Kemarin saudara, saya sampaikan hambanya ya dari GPI Pusat. Ya, dari Korwil, organisasi GPI menyatakan baru minggu besok baru boleh kita beribadah. Ria datang beribadah. Kalau yang melanggar ada konsekuensi tersendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus manut kepada pimpinan raja di atas segala raja. Kita nggak bisa hidup sakarpe dewe. Mau dikatakan apapun bunyi-bunyian, saya tetap katakan Roh Kudus, bagimu segala puji, hormat, dan kemuliaan. Aku tunduk, aku taat kepada pimpinanmu. Kuasamu menyertai. Ada konsekuensinya kalau saya dan saudara melanggar apa yang Roh Kudus mau. Di dalam pengembalaan. Jadi hari Minggu besok tanggal 21. Benarkah? 21 Juni baru nanti Ria datang untuk beribadah di gereja lokal di mana saya bergereja. Dan mungkin juga gereja-gereja yang lain sudah datang ya suratnya buat setiap gereja dari pusat, dari pimpinan kita, supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Jadi saudara, kita nggak boleh ceroboh, gerusa-gerusu mengikuti kebanyakan kata orang, tetapi kita tetap fokus. Orang yang fokus selamat saudara, menerima kasih setia Tuhan. Jangan ikuti semua kata orang, tapi ikuti firman saja, supaya pikiran Kristus ada di dalam hidup saya dan saudara, dan kita selalu hidup yang membebaskan Roh Kudus bekerja di dalam kita. Hidup bebaskan Roh Kudus, hidup di dalam menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yang ketika hidup di dalam pertobatan, di dalam kasih setia Tuhan, bertobat menjauhi dosa, meninggalkan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang keempat menjadi saksi. Saudara, makanya malam hari ini, mari saya undang saudara. Saudara bisa angkat tanganmu, kita akan berdoa. Nanti kita akan belajar kembali tentang pengurapan ini, supaya kita mengalami kasih kuasa Tuhan. Tuhan, terima kasih buat malam yang indah ini. Kami percaya Roh-Mu bekerja buat setiap kami. Apa yang kami lakukan, kami gak pernah
melakukan dengan kepikiran kami sendiri atau kekuatan kami. Tapi Engkau Raja yang sudah kami bebaskan untuk bekerja di dalam hidup kami. Kami percaya apapun kata bunyi-bunyian di sekitar kami mau belajar untuk mengabaikan, meninggalkan, dan bahkan tidak mendengarkan. Karena kami percaya Engkau Tuhan Allah yang memberi kami kemenangan. Center kami, fokus kami, yang mengubahkan kami, yang menolong kami adalah Engkau. Terpujilah namamu, berkat-Mu turun atas saudara kami yang streaming. Dalam nama Yesus, atas kami tim PDH. Di dalam nama Yesus, Roh-Mu bekerja. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, di season kedua nanti pukul 20.00 kita akan kembali. Kita akan membicarakan tentang pengurapan Roh Kudus ini. Supaya kita selalu hari lepas hari mengalami kemenangan. Bahkan lebih daripada pemenang. Mari kita angkat pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Salam, Tuhan memberkati. Di dalam peperangan ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Segala setan, haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia
Dia bangkit, Dia hidup, Dia naik, Roh Kudus turun. Ada kuasa darah Anak, ada kuasa ada kuasa Ba'ala. Haleluya. Ada kuasa di dalam darahnya, darah Anak Domba Allah. Ada kuasa darah Domba Allah. Ada kuasa darah Anak Domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya. Ada kuasa ada kuasa darah Anak Domba Allah. Ada kuasa ada kuasa darah Anak Domba Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan atas segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia hidup. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Di dalam peperangan atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Kembali kita nanti pukul 20.00 di season kedua. Kita akan